Video ini gue buat khusus buat kalian yang berencana ingin membeli iPhone, apakah iPhone lama atau baru. iPhone mana aja yang worth it untuk kalian pilih because not all iPhone created equal. Gue akan bahas setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Perhatian dulu, video ini bukan video review, impresi pertama apalagi unboxing. Ini adalah tipikal video-video berdurasi panjang di channel gue, di mana gue membahas hal yang berhubungan dengan teknologi dari sudut pandang produk, desain, marketing, dan lain-lain. Beberapa video sebelumnya seperti pembahasan soal UI dan UX sebuah smartphone, Apple ecosystem, dan lain-lain, termasuk dalam kategori video ini. Jadi persiapkan diri kalian untuk menyimak video yang konseptual, mendalam, terstruktur, dengan durasi yang cukup lama. Oke, mari kita mulai. Di video ini gue akan membahas tentang product cycle dari sebuah iPhone yang mungkin juga bisa menjawab pertanyaan, harusnya beli iPhone yang mana sih? Dari sekian banyak iPhone, baik yang baru atau yang lama, iPhone mana aja yang terbaik yang harus gue pilih? iPhone 7 atau 8 ya? 10 atau 11? Beli 12 atau nanggung nunggu 13 aja? Jawaban paling simpel tentu aja beli terbaru yang kalian mampu. Tapi kalau dilihat dari point of view product cycle iPhone, ya atau produk-produk teknologi in general lah, memang ada produk-produk yang quote-unquote revolusioner yang pada saat launching membawa upgrade yang cukup besar, mulai dari specs, desain, dan fitur. Dan ada pula produk-produk yang bikin kita mikir, ini bedanya apa ya sama iPhone sebelumnya? Nah, itu dia yang akan kita bahas secara detail di video ini. Menarik kan? Jadi stay tune terus. Sekarang kita coba bandingkan antara iPhone dengan produk-produk dari Android. Entah kalian sadar atau tidak, dalam setahun vendor smartphone Android mengeluarkan banyak sekali smartphone. Contoh deh Samsung. Tahun ini Samsung udah meluncurkan Samsung Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, Samsung Galaxy A32, 52, dan 72. Belum seri entry levelnya. Sementara iPhone sama sekali belum meluncurkan satu iPhone pun selain dari iPhone 12 varian warna ungu yang hitungannya itu iPhone tahun lalu. Yes, mereka memang akan meluncurkan satu iPhone lagi tahun ini. Dan kalau dilihat dari cycle-nya, sepertinya iPhone yang akan keluar tahun ini akan menarik nih. We'll see lah. Dari dua perbandingan ini aja kita bisa tarik kesimpulan bahwa vendor smartphone Android menerapkan strategi kita punya berbagai macam smartphone yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Sedangkan Apple dengan iPhone-nya menerapkan strategi, ini ada satu iPhone, kalian pasti cocok deh dengan produk ini. Nah, kelihatan kan bedanya? Vendor smartphone Android memberikan berbagai produk sesuai dengan segmentasinya. Entry level, mid-range, flagship. Tapi pernah nggak kalian dengar istilah entry level iPhone? Atau mid-range iPhone? Nggak ada. Semua iPhone yang diluncurkan adalah flagship. Apple seolah-olah bilang siapapun kalian, terlepas segmentasinya apa, kalian akan cocok pakai satu smartphone flagship dari kita ini, yaitu iPhone. Smartphone Android punya segmentasi produk. Apple hanya punya varian produk. Contoh, Pro, Pro Max, dan Mini. Tapi basically, it's the same phone with minor adjustment. Apakah benar Apple hanya mengeluarkan satu iPhone dalam setahun? Mari kita cek di tabel berikut. Nah, terus apa hubungannya dengan topik video ini? Kenapa fakta bahwa Apple hanya meluncurkan satu iPhone per tahun ini menjadi penting buat kita sebagai konsumen? Sebenarnya simple. Fakta tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa Apple memang memfokuskan untuk memproduksi satu produk yang outputnya memang benar-benar bagus dibanding dengan membuat banyak produk dengan kualitas yang rata-rata. Ya, secara nggak langsung, strategi product cycle dari Apple ini cukup logis menjelaskan kenapa mereka selalu hadir dengan produk-produk terbaik yang bisa kita nikmati sebagai konsumen. Oke, Apple mengeluarkan satu iPhone setiap tahunnya. Pertanyaannya adalah, apakah di setiap tahun tersebut iPhone yang dikeluarkan memang benar-benar baru, bagus, dan revolusioner, atau hanya dipoles dari generasi sebelumnya? Seperti yang gue bilang di awal video, not all iPhone created equal. Kalian pernah nggak dengar pertanyaan ini? Ini biasanya ditanyakan untuk mereka yang awam pada saat mau membeli iPhone.
Kalau beli iPhone yang oke itu di tahun ganjil atau di tahun genap ya? Itu lucu banget sih, udah kayak ngikutin primbon Jawa. Atau takut ditilang nanya ganjil genap. Tapi pertanyaan tersebut memang ada dasarnya. Melihat dari sejarah tahun-tahun diluncurkannya iPhone dan spesifikasi produk yang diusung di tahun tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mengenal yang namanya TikTok Cycle. Bukan TikTok aplikasi ya, ini Tik dan Tok Cycle. TikTok Cycle ini sebenarnya diperkenalkan pertama oleh Intel, di mana dalam mengeluarkan chipnya, Intel mempunyai 2 fase. Fase Tik, di mana fase ini Intel mengeluarkan chip dengan teknologi terbarunya, microarsitektur baru dengan chip yang lebih kecil. Sementara di fase Tok, biasanya hanya terjadi peningkatan kecil dari microarsitektur sebelumnya. Intinya di fase Tik kita bisa melihat teknologi desain, fitur-fitur yang baru yang bikin kita excited sebagai pecinta teknologi. Sementara di fase Tok, kita hanya melihat penambahan fitur, sedikit perubahan desain, dan lain-lain. Fase Tok ini fase di mana kita biasanya mikir, ini bedanya apa ya sama produk sebelumnya? Worth it buat upgrade nggak ya? Nah itu dia. Nah, boleh dibilang Apple mengikuti cycle TikTok tersebut, walaupun ada yang bilang juga setelah tahun 2015, cycle-nya lebih tepat disebut TikTok Tok, di mana iPhone yang benar-benar baru diluncurkan setiap 3 tahun sekali instead of 2 tahun sekali. Oke, mungkin kita nggak usah lihat cycle-nya kali ya, tapi lebih melihat mana sih iPhone yang Tik, dalam arti iPhone yang pada saat diluncurkan memang benar-benar revolusioner, baik itu di teknologinya, desainnya, fiturnya, dan lain-lain. Dan kita memang melihat iPhone yang benar-benar baru. Dan mana sih iPhone yang Tok? Original iPhone di tahun 2007 udah jelas Tik. iPhone 4 yang launch di 2010 juga Tik, karena pertama kali hadir dengan material stainless steel dan kaca. Sementara 4S adalah Tok, dengan desain yang sama dan penambahan prosesor yang lebih kenceng. iPhone 5 yang hadir dengan layar lebih besar dari 3,5 inch ke 4 inch dan koneksi LTE udah jelas adalah iPhone cycle Tik. Sementara 5S dan 5C adalah Tok-nya. iPhone 6 yang punya layar paling gede yaitu 4,7 inch itu udah jelas Tik. Ini era di mana iPhone mulai mengikuti selera pasar dan mengikuti demand konsumen yang menginginkan layar yang lebih besar seiring dengan dimulainya era konten-konten streaming video. Di era ini Android pun mulai tampil dengan layar yang besar dan kualitas resolusi yang tinggi. Apple pun mau nggak mau harus mengikuti pasar. Tapi ya, iPhone 6 adalah cycle Tik yang diikuti dengan 6S dan 6 Plus sebagai cycle Tok-nya. Well, menurut gue setelah iPhone 6 boleh dibilang nggak pernah ada Tik lagi sih. Secara desain mulai dari 7 Plus hingga 8 and 8 Plus itu sama semua. iPhone ini definitely era Tok semua, di mana Apple menambahkan fitur-fitur kecil tanpa ada upgrade yang besar dari segi desain dan teknologi. Bahkan di iPhone 7 adalah era dimulainya iPhone tanpa headphone jack yang bertahan hingga sekarang, dan di iPhone 8 dan 8 Plus diperkenalkan fitur wireless charging dengan back cover yang berbahan dasar kaca. Boleh dibilang dimulai dari iPhone 6 ke iPhone 8 adalah era dimulainya perubahan cycle dari TikTok menjadi TikTok Tok. Satu iPhone baru diikuti dengan 2 iPhone upgrade. Menariknya di tahun yang sama saat iPhone 8 dan 8 Plus keluar, yaitu di tahun 2017, Apple pun mulai era Tik berikutnya dengan meluncurkan iPhone X yang merupakan upgrade terbesar sejak iPhone 6. Dagu dan jidat hilang, digantikan dengan notch dan layar yang lebih besar tanpa home button. Secara desain, iPhone X dengan notch-nya pun menjadi standar desain. Dan bukan cuma buat iPhone berikutnya, namun juga buat smartphone Android. Namanya boleh beda-beda, punch hole kamera lah, drew dot kamera lah. Tapi intinya sama, memangkas jidat untuk screen yang lebih besar, namun tetap menyisakan ruang untuk kamera depan. Setelah iPhone X yang merupakan cycle Tik, bisa ditebak diikuti dengan cycle Tok berikutnya. iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, bahkan iPhone 12 series yang mengusung A14 Bionic chip yang paling kencang serta upgrade layar ke OLED, menurut gue ini hitungannya masih cycle Tok.
Secara desain masih sama dengan iPhone X series, walaupun bodi dibuat mengotak. Tapi kayaknya itu bukan sebuah major upgrade secara mereka pernah melakukan itu di iPhone 4 dan iPhone 5. Nah, kalau perhitungan cycle tick-tock-tock ini benar dengan iPhone X sebagai tick, iPhone 11 sebagai tock pertama, dan iPhone 12 sebagai tock kedua, harusnya sih di tahun ini kita akan memasuki era cycle tick berikutnya, di mana akan terdapat upgrade yang cukup besar dalam hal desain, fitur, atau teknologi di iPhone 13 yang akan keluar tahun ini. Apakah all screen notchless design? Apakah new chipset? Apakah pro manual camera capabilities? Nggak tahu. Let's see nanti bulan September atau Oktober tahun ini. Oke, setelah kita bahas product cycle dari iPhone, kita balik lagi ke pertanyaan, jadi iPhone mana nih yang harus kalian pilih? Atau berapa tahun sekali sih harusnya upgrade iPhone? Nah, sebenarnya dengan mengetahui cycle TikTok dari iPhone ini, kalian bisa jadiin patokan mana yang harus kalian pilih dan kapan harus upgrade. Misalnya, gue hanya akan beli iPhone di cycle TOC. Kenapa? Karena biasanya di iPhone tersebut telah mendapatkan upgrade dari versi sebelumnya. Contoh, instead of kalian pilih iPhone X, ya mending pilih XS, XS Max, atau XR. Kalau budgetnya lebihan dikit bisa pilih iPhone 11. Tapi gue nggak saranin beli iPhone 12, ya kecuali kalau kalian emang suka banget dan emang ada fitur yang kalian ingin coba. Kenapa gue nggak saranin beli iPhone 12? Karena cycle-nya udah deket ke cycle tick lagi yang akan membawa upgrade yang cukup besar dan signifikan. Mending tunggu dan sabar aja. Apalagi kalau kalian termasuk orang yang jarang ganti-ganti iPhone. Itu tanggung banget. Terakhir menjawab pertanyaan di judul video ini sekaligus pertanyaan yang sering ditanyakan, beli iPhone sebaiknya di tahun yang ganjil apa di tahun yang genap ya? Well, kalau mengikuti cycle TikTok atau TikTok-tok, iPhone baru yang ada di cycle tick itu biasanya jatuh di tahun yang ganjil. Jadi kalau mau beli iPhone yang upgrade-nya gede, tungguin tahun yang ganjil. Contoh, 2017 pada saat diluncurkannya iPhone X. Atau mungkin 2021 ini saat diluncurkannya iPhone 13. Tapi yang pasti, jawaban paling benar dan nggak bisa dibantah atas pertanyaan, kapan sebaiknya membeli iPhone adalah pada saat ada duitnya. Itu yang paling benar. No debat. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video-video kayak gini. Dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa follow dan share. Follow Instagram gue, Tangan Blank. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.